Assalamualaikum anak-anak. Baik, kita kembali belajar muatan matematika ya, bidang studi matematika. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar penjumlahan berbagai pecahannya, baik itu pecahan biasa, pecahan campuran dan pecahan campuran ya. Nah, hari ini kita akan belajar menjumlahkan pecahan desimal, dan yang kedua adalah menjumlahkan berbagai jenis pecahan ya. Nah, baik, tapi sebelumnya di situ buka buku kalian halaman 4. Nah, di situ di halaman 4 bagian sudah punya buku ya, di situ ada soal-soal cerita yang di bawahnya penjumlahan pecahan. Di situ ada soal cerita ya. Nah, perhatikan. Setiap pagi ayah bersepeda mengelilingi kompleks perumahan. Nah, hari pertama ayah bersepeda sejauh 1/4 putaran. Hari pertama ya. Hari kedua ayah bersepeda sejauh 1/5/6 putaran. Nah, pertanyaannya, berapa putaran ayah bersepeda selama 2 hari tersebut? Berarti tinggal ditambahkan saja. Berarti ini soal cerita penjumlahan pecahan. Jadi jawabannya itu tinggal ditambah saja ya. 2/1/4 ditambah 1/5/6. Kalian sudah tahu kan caranya ya. Sama dengan nomor 2. Coba lihat nomor 2. Untuk menjaga kesehatan tulang, keluarga Nina rajin mengkonsumsi susu. Nah, hari ini keluarga Nina menghabiskan 2/2 liter susu. Keesokan harinya mereka menghabiskan 2/3/4 liter susu. Pertanyaannya, berapa liter susu yang dikonsumsi keluarga Nina dalam 2 hari tersebut? Ya, tinggal ditambahkan saja. 2/1/2 liter ditambah 2/3/4 liter. Jadi itu soal cerita. Kalau soal ceritanya seperti itu berarti itu dijumlahkan ya. Oke, baik. Sekarang ibu masuk pada penjumlahan pecahan desimal. Lihat buku kalian halaman 5. Nah, halaman 5 ya. Ibu sudah bilang kan waktu pertama kalau pecahan desimal itu ciri-cirinya ada koma, ada tanda koma ya. Jadi ada tanda koma. Nah, baik. Jadi misalnya 0,5, 0,2, 1,3, 1,4 itu namanya pecahan desimal ya. Nah, sekarang ibu berikan contoh dalam penjumlahan pecahan desimal bagaimana ya. Contoh, perhatikan. Contoh, 0,2 ditambah 0,5. Kalau pecahan desimal, kalau penjumlahan, baik penjumlahan, pengurangan, itu tanda komanya harus diluruskan. Jadi tanda komanya ini harus diluruskan dan caranya itu dikerjakan secara bersusun ya. Oke, coba lihat. 0,2 tambah 0,5 caranya dikerjakan dengan penjumlahan bersusun dan komanya harus lurus. Oke, sekarang coba lihat. Jadi ini tinggal tambah saja 2 tambah 5 7, 0 tambah 0 0, baru ini komanya di sini. Koma 0,7. Gampang ya. Nomor 2. 0,3 ditambah 0,35. Caranya sama, dijumlahkan bersusun. Ingat komanya diluruskan ya. Jadi diluruskan saja. Nah, tinggal dijumlah. Ini 5 berarti di sini kan 0. Berarti 0 tambah 5 5. 3 tambah 3 6. 0 tambah 0 0. Jadi 0,65. Mudah kan? Oke, ibu rasa kalau bagian ini semua bisa. Nah, sekarang ibu akan pindah ke materi yang kedua, yaitu menjumlahkan berbagai bentuk pecahan. Berarti pecahannya itu bentuknya berbeda-beda, tidak sama bentuknya. Nah, biasanya di perintah soalnya itu dia mengatakan hitunglah hasil penjumlahan
pecahan berikut, misalnya dalam bentuk apa, misalnya dalam bentuk desimal, berarti kalau ada seperti itu berarti hasilnya kita ubah ke bentuk desimal. Tapi kalau dia cuma bilang hitunglah hasil penjumlahan berikut berbagai pecahan berikut, berarti jawabannya ya bisa desimal, bisa bentuk pecahan, karena dia tidak, misalnya ini ya, tuliskan hasil penjumlahan berbagai bentuk pecahan berikut, berarti di sini dia bebas. Di sini jadi di sini boleh pecahan biasa, pecahan apa, desimal hasilnya, karena dia tidak menentukan di sini. Dia tidak menentukan, kecuali kalau dia bilang tuliskan hasil penjumlahan berikut dalam bentuk pecahan desimal, berarti hasilnya harus diubah ke pecahan desimal. Tapi karena dia tidak menuliskan, berarti kita di sini bisa bentuk pecahan, bisa juga bentuk desimal ya. Oke, perhatikan contohnya ya. 7/8 ditambah 0,5. Nah, ini kan pecahan biasa, ini pecahan desimal. Caranya bagaimana? Caranya adalah pecahannya kita samakan dulu jenisnya. Jadi kita menyamakan jenis pecahannya. Jadi boleh kalau misalnya ini kalian mau ubah ke pecahan desimal supaya sama dengan ini, boleh. Kalau di sini Ibu mengubah pecahan ini menjadi pecahan biasa. Ya, lihat. Jadi 7/8 0,5 itu kalau diubah jadi pecahan biasa menjadi 5/10. Perhatikan, kalau kalian sudah belajar belum di kelas 4, kalau satu angka di belakang koma itu dia per 10. Ingat ya, kalau dua angka di belakang koma dia per 100. Nah, kalau dia 3 angka di belakang koma dia per 1000. Nah, sekarang ini 0,5 berarti kan satu angka di belakang koma, berarti 5/10. Nah, di sini Ibu mengerjakan seperti kemarin yang Ibu ajarkan, tetapi supaya ini nanti kalau sebentar kita kalikan angkanya tidak terlalu besar, Ibu kecilkan dia nih, Ibu sederhanakan dia. Kalau ini kan tidak bisa. Nah, ini kita sederhanakan dia, jadi kita bagi dengan 5. Ini dibagi 5 sisa 1. Ini dibagi 5 sisa 2. Jadi 5/10 ini dia mengecil menjadi 1/2. Jadi kalau sebentar kita kali silang, hasilnya tidak terlalu besar. Ya, paham ya? Oke, baik. Sekarang di sini tinggal 1/2 ya. 7 dikali 2 sama ya seperti kemarin. 7 dikali 2 14. Sini tinggal 1 kali 8 8. Kecil ya. Sekarang ditambahkan 14 tambah 8 22. Penyebutnya 8 kali 2 16. Nah, di sini kita sederhanakan lagi. Ibu bagi 2 masing-masing. 22 bagi 2 11. 16 bagi 2 8. Nah, sekarang karena sudah tidak bisa dibagi tetapi pembilangnya masih besar, jadi kita ubah ke pecahan campuran ya. Karena kalau pembilangnya besar tidak bisa ya, kita masih harus ubah lagi menjadi bentuk sederhana sampai pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Nah, berarti tinggal tulis 8 kali 1 ditambah 3. 11/8. Jadi jawabannya 1/3/8, atau boleh juga langsung kalian bagi 11 bagi 8 itu 1,375 ya. Jadi jawabannya ini dan ini. Kalau diminta pecahan desimal berarti jawabannya ini saja, tapi karena tadi tidak dibilang jadi jawabannya boleh ini, jawabannya juga boleh ini. Kalau ini bentuk desimalnya ya, kalau ini bentuk pecahannya, pecahan campurannya. Oke, baik. Sekarang contoh nomor 2. 1/4/10 tambah 2,25. Ingat tadi ya, kalau dua angka di belakang koma per 100. Nah, ini Ibu ubah. Ibu ubah dulu ke pecahan ini, Ibu ubah berarti ini 2 25/100. Atau kalian bisa langsung ke sini.
Langsung ubah jadi pecahan biasa. 10 kali 1 tambah 4, 14 per 10. Ini berarti 225 per 100. Jadi boleh langsung di sini, tidak usah tulis ini juga tidak apa-apa. Nah, sekarang Ibu sederhanakan lagi seperti tadi supaya kalau kita kali silang hasilnya tidak terlalu besar ya. Jadi ini 14 dengan 10 Ibu bagi 2. Ini dibagi 2 sisa 7, ini dibagi 2 sisa 5. Ini Ibu bagi dengan 25. Ini dibagi 25 hasilnya 9. Ini dibagi 25 hasilnya 4. Jadi kan dia mengecil ya. Jadi ini namanya senilai. Sekarang kita bikin seperti kemarin. 7 dikali 4, 7 dikali 4 28. 9 dikali 5 45. Jadi dia kecil ya. Kalau tadi kan 225 kali 10 kan besar sekali nanti di sini. Jadi paham ya anak-anak, biar mempercepat kita dapat hasil, kita sederhanakan kalau bisa disederhanakan ya, biar angkanya kecil. Sekarang berarti 28 tambah 45, 73. 5 kali 4, 20. Nah, ini tidak bisa dibagi lagi ya. Jadi kita langsung ubah ke pecahan campuran. 20 kali 3, 60 tambah 13. Jadi 13 per 20 atau kalau desimalnya 3,65. Ini dibagi ini jawaban kalau bentuk desimalnya 3,65. Paham ya? Contoh nomor 3. 2,4 tambah 2 1/4. Nah, Ibu langsung saja. Ini berarti 24 per 10 ya, karena satu angka di belakang koma. 24 per 10 tulis dulu. Ini 4 kali 2 8 tambah 1 9. 9 per 4. Nah, sekarang yang ini kan mau dikecilkan tidak bisa. Nah, yang ini bisa. 24 dengan 10 bisa ya, dibagi dengan 2 supaya dia kecil di sini. Dibagi 2 12, dibagi 2 5. Nah, sekarang tinggal kita kalikan untuk proses penjumlahan ya. 12 kali 4 48. 9 kali 5 45, tinggal ditambahkan. Hasilnya 93 per 5 kali 4 20. Nah, ini juga kan sudah tidak ada angka yang bisa membagi ini dengan ini, angka yang sama ya. Jadi langsung ubah ke campuran. 20 kali 4 80 tambah 13. Jadi 4 13 per 20 atau kalau mau diubah ke desimal 4,65. Ini dibagi ini 4,65. Oke, contoh terakhir. 3/4/5. Ibu langsung ubah ya jadi pecahan biasa ya. Berarti sama dengan Oke, 3/4/5 berarti 5 kali 3 15 tambah 4 19 per 5. 7,1 berarti 71 per 10. Nah, ini tidak bisa disederhanakan. Ini juga karena tidak ada angka yang sama yang bisa membagi keduanya. Jadi langsung dikalikan saja ya. 19 kali 10 190. 71 kali 5 355. Baru dijumlahkan hasilnya 545 per 50. Nah, ini Ibu sederhanakan, Ibu bagi dengan 5. Ini kalau dibagi 5 hasilnya 109. Ini dibagi 5 hasilnya 10. Nah, 109 per 10. Tidak usah capek-capek, langsung saja kan per 10 tadi Ibu bilang kalau per 10 satu angka di belakang koma ya langsung saja 10. Berarti kalau desimalnya 10,9. Kalau campurannya 10 kali 10 100 tambah 9. Jadi 10 9 per 10 atau 10,9. Paham ya anak-anak? Baik, assalamualaikum.